Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Werda Herdianti dengan NPM F0G0230003 dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakologi. Nah, farmakologi sendiri mempunyai pengertian. Yang pertama itu ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologi. Yang kedua, bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Farmakokinetik adalah studi tentang jalur yang diambil obat dalam tubuh, mulai dari saat dicerna atau diterapkan langsung ke dalam aliran darah hingga ekskresi. Sedangkan farmakodinamik adalah mempelajari efek obat pada tubuh dan mekanisme kerjanya. Ini melibatkan studi tentang interaksi antara obat dan targetnya, seperti responder atau enzim di dalam tubuh. Adalah istilah farmakologi yang menggambarkan 4 tahap dasar obat yang dilalui dalam tubuh manusia, seperti yang dijelaskan di atas. Regulasi Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2022 tentang penerapan farmakovigilan dan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat. Keputusan Kepala BPOM Nomor 148 Tahun 2023 tentang pedoman cara regulatori obat yang baik. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Komponen regulatori obat yang baik bisa kalian baca di atas. Biofarmasi. Biofarmasi adalah satu produk obat farmasi apapun yang diproduksi atau disintesiskan dari sumber biologis, berbeda dari obat-obatan yang sepenuhnya disintesis. Obat tersebut meliputi vaksin darah, komponen darah, genetik, sel somatik, terapi gen, jaringan protein, terapeutik, rekombinen, dan obat-obat hidup lainnya. Aspek-aspek biofarmasi. Yang pertama itu ketersediaan farmasi, yang kedua ketersediaan hayati, yang ketiga ketersediaan terapeutik, yang keempat bioside dan standarisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek legal dalam pemberian obat. Aspek legal Kemenkes RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Selanjutnya juga kita akan membahas juga tentang prinsip pemberian obat. Nah, prinsip pemberian obat itu yang pertama itu benar pasien, yang kedua benar dosis, yang ketiga benar obat. Selanjutnya itu benar waktu, benar cara pemberian, dan benar juga informasi. Nah, benar informasi ini maksudnya itu pemberian informasi kepada pasien diharapkan mampu menambah pengetahuan pasien ataupun keluarga tentang obat yang akan diberikan dan dapat mengurangi keterjadian kesalahan kepada pasien. Yang terakhir yaitu benar dokumentasi. Pendokumentasian dalam kebidanan mencangkup informasi tentang kesehatan pasien, kebutuhan, kegiatan asuhan yang diterima. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kemoterapeutik. Nah, kemoterapeutik ini memiliki pengertian yaitu obat yang dapat membunuh varises atau kuman di dalam tubuh. Contohnya mikroorganisme yaitu virus atau bakteri. Nah, obat yang termasuk dalam golongan ini adalah obat neoplasma atau anolikita atau obat kanker. Proses kemoterapeutik yaitu yang pertama itu pasien menjalani pemeriksaan seperti tes darah lengkap,
pemeriksaan infeksi gigi. Pemeriksaan infeksi gigi penting dilakukan karena infeksi gigi berisiko menyebar ke seluruh tubuh saat kemo. Selanjutnya itu antibiotik. Zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungsi yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba lain. Yang kedua, penggunaan antibiotika yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Jangan konsumsi antibiotik bersamaan dengan makanan atau minuman yang bersifat asam seperti susu, makanan yang berserat tinggi dan alkohol dan lain-lainnya. Dan bisa kalian baca sendiri di atas. Nah, bijak menggunakan antibiotik. Yang pertama itu, gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Yang kedua, tidak gunakan antibiotik berdasarkan resep lalu. Yang ketiga, demam, batuk, pilek tidak perlu menggunakan antibiotik. Jika sakit lebih dari 3 hari, periksa ke dokter atau ke bidang yang lebih lanjut lagi. Nah, di atas ini adalah macam-macam obat antibiotik. Nah, bisa kalian baca sendiri, yaitu yang pertama itu amoxicillin dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang obat gangguan saluran pencernaan. Obat tukak lambung disebabkan karena lambung atau usus 12 jari atau keduanya. Ada tanda gejala hilang nafsu makan, nyeri pada perut, gangguan pada pencernaan, mual, kembung, perubahan warna feses. Itu bisa menyebabkan tanda-tanda tukak lambung. Obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghambat sekresi asam lambung. Nah, bisa kalian baca di atas ini, yaitu obat-obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghambat sekresi asam lambung. Nah, di sana juga ada obat-obatan yang digunakan untuk obat yang proteksi dari luar terbuka pada lambung, yaitu ulkus. Suralfat, obat yang digunakan untuk mengobati tukak duodenum, luka epitel mukositis akibat kemoterapi. Membantu lapisan pelindung, meningkatkan produk karbonat dan menunjukkan efek anti-infektif, mendorong pertumbuhan, regenerasi dan perbaikan. Nah, ini ada obat anti diare, yaitu BAB kosintesis feses cair, terjadi 3 kali atau lebih selama 24 jam. Diare akut lebih dari 2 minggu, diare persisten yaitu 2-4 minggu, diare kronis yaitu kurang dari 4 minggu. Pencegahan diare, suplementasi vitamin A, pengobatan diare, regenerasi, suplementasi zinc, menggunakan kiprolokin untuk mengobati diare yang berdarah. Probiotik pada diare untuk memulihkan dan menjaga kesehatan pola usus. Nah, di sini ada juga obat lasaktik. Nah, bisa kalian baca sendiri. Di situ ada 2 bagian, yaitu yang pertama itu sembelit dan klasifikasinya. Nah, bisa kalian lihat di atas. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang obat sistem saraf pusat atau disingkat dengan biasanya SSP. Analgesik sistem saraf pusat. Yang pertama itu bekerja pada otak untuk menghambat rasa nyeri sistemik, dapat mengakibatkan ketagihan atau candu, termasuk golongan narkotika, memiliki efek pada sistem saraf pusat dan organ-organ tertentu. Yang terakhir, tidak memiliki aktivitas antiviretik dan antiinflamasi. Jadi sistem saraf pusat ini tidak memiliki
tidak memiliki aktivitas antifretik atau antiinflamasi. Nah, di sini ada efek sentral dari sistem saraf pusat. Yang pertama itu menurunkan rasa nyeri, meniadakan rasa takut, menghambat pusat batuk, menimbulkan miosis, meningkatkan kerja hormon. Terus efek perifer yaitu menghambat pengosongan lambung, mengurangi motilitas saluran cerna, mengurangi tonis pembuluh darah. Yang selanjutnya itu indikasi yaitu nyeri yang sangat kuat seperti nyeri pasca kecelakaan operasi kanker. Nah, efek perifer ini juga menghambat pengosongan lambung, mengurangi motilitas saluran cerna, terus mengurangi tonus pembuluh darah atau turunnya tekanan darah. Indikasi nyeri saat luka seperti nyeri pasca kecelakaan, operasi, dan kanker. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang antiemetika obat muntah. Muntah terjadi karena akibat rangsangan dari saraf pusat pada saluran cerna. Indikasi mual atau muntah akibat mabuk perjalanan. Mual atau muntah pada ibu hamil. Mual atau muntah akibat satu patologi atau penggunaan satu obat. Dan lain-lainnya. Di sini ada juga vitamin B untuk ibu hamil. Terus ada domperidon juga ada. Nah, selanjutnya ini juga ada hipotik atau sedatif. Nah, bisa kalian baca di atas itu ada yang pertama itu ada hipnotika tidur, sedatif tenang atau tidur, hiponika untuk memudahkan tidur, sedatif menenangkan sehingga tidak cemas dan mengurangi kejang-kejang. Efek samping umumnya yaitu terjadi hangover, yaitu masih merasa ngantuk saat bangun tidur, tekanan darah turun. Nah, epilepsi adalah gangguan saraf yang timbul secara tiba-tiba dan berkala, biasanya disertai perubahan kesadaran. Pada kondisi yang lebih parah dapat berkembang status episial saraf terjadi berkali-kali dalam jarak yang singkat. Tingkat kematian yang tinggi. Selain itu, pengobatan epilepsi bertujuan untuk meningkatkan kerusakan sel-sel otak dan sebagainya. Bisa kalian baca di bawahnya. Nah, selanjutnya itu ada antidepresif. Nah, obat antidepresif bekerja dengan cara memperbaiki mood, menghilangkan depresi, mengaktifkan psikomotor. Epilepsi gangguan saraf yang terjadi secara tiba-tiba dan berkala, biasanya disertai perubahan kesadaran. Pada kondisi yang lebih parah dapat berkembang status epileptikus. Serangan terjadi berkali-kali dalam jarak yang singkat. Tingkat kematian tinggi. Pengobatan epilepsi bertujuan untuk menghindari kerusakan sel-sel otak, mengurangi beban sosial dan fisiologi pasien maupun keluarganya. Propikasi atau pencegahan. Nah, selanjutnya ini juga ada antidepresif. Nah, obat antidepresif bekerja dengan cara memperbaiki mood, menghilangkan depresi, mengaktifkan psikomotor. Efek samping paling umum yaitu hipertensi, mual muntah. Anestetika ada dua golongan besar anestetika. Yang pertama itu anestetika umum atau total. Rasa sakit hilang disertai dengan kehilangan kesadaran. Yang kedua, anestetika lokal. Rasa sakit hilang tanpa disertai dengan kehilangan kesadaran. Pemberian anestetika, injeksi atau inhalasi.
inhalasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.